Pemirsa, pakar politik internasional yang juga merupakan Direktur Program ASEAN Pasifik di Chatham House, Ben Bland, memprediksi upaya Jokowi tidak akan memberikan hasil besar. Bland menegaskan bahwa peluang Presiden Jokowi untuk menemui titik terang pertemuan antara pemimpin Rusia dan Ukraina sangat minimal. Namun ia menegaskan peran Indonesia terkait dengan masalah Ukraina sangat penting. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang berarti non-blok dan berusaha untuk tetap mandiri. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid berpandangan kunjungan Presiden Joko Widodo di tengah masa sulit mencerminkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam kontribusinya terhadap pencarian solusi damai atas konflik Rusia-Ukraina. Bagi Mutia, ini merupakan langkah yang tepat untuk menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap isu kemanusiaan dan mendorong untuk perdamaian. Selain itu, kunjungan kerja Presiden Jokowi sejalan dengan hasil rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri, di mana Komisi 1 DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri untuk mengintensifkan diplomasi pada tingkat tertinggi dalam mencari solusi atas konflik Rusia-Ukraina. Selaku pemegang presidensi G20, Jokowi ikut andil langsung dalam mendamaikan dua negara konflik, Rusia-Ukraina. Setelah bertemu dengan Presiden Ukraina hari ini, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Putin di Moskow. Seberapa besar peluang Putin untuk meletakkan senjata mengakhiri peperangan yang telah menyebabkan krisis di berbagai belahan dunia, baik ekonomi, pangan, dan energi. Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 2021-2020, maksud kami 2001-2009. Selamat malam, Pak Hasan. Selamat malam. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak Hasan. Ini menjadi menarik ya berbicara tentang lompatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ada yang menyebutkan bahwa ini adalah satu catatan sejarah begitu. Tapi apakah Anda melihat ya misi perdamaian yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo ini memang membawa pesan konkret? Satu, saya menggarisbawahi ucapan Presiden Jokowi yang dikutip tadi bahwa misi yang beliau lakukan adalah misi yang tidak mudah. Ya. Dan yang kedua, tadi sangat sulit tapi tetap harus dilakukan. Dari sisi yang kedua, harus tetap dilakukan misi ini karena memang ini bagian dari atau keharusan dari politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Dalam pertemuan dengan Presiden Ukraina Zelensky, disebut tadi bahwa Presiden Jokowi menegaskan dukungan terhadap atau bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah. Kedua prinsip ini adalah elemen penting dari politik luar negeri bebasan aktif kita. Yeah. Saya sebenarnya merindukan pernyataan ini ketika beliau pada tanggal 25 Februari menyatakan sikap pemerintah Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Ukraina. Tapi bagus dinyatakan langsung di depan Presiden Ukraina. Yeah. Yang kedua, mengapa misi ini sangat sulit? Karena itu, pertama harus dilihat bahwa menurut saya ini bukan sekedar perang dua negara, Ukraina dan maksudnya Rusia dan Ukraina. Yeah. Tapi dia bagian dari di balik itu kompetisi atau rivalries antara negara-negara besar, khususnya Amerika dan sekutunya, NATO dan Rusia. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina adalah satu tantangan militer secara terbuka oleh Rusia kepada pemegang monopoli kekuatan dan kekuasaan selama ini. Yeah. Unipolar system yang selama 20 tahun sejak Perang Dingin dimonopoli Amerika. Dan Putin menegaskan dengan ini sebetulnya unipolar system sudah berakhir. Dengan kata lain, bukan soal Zelensky atau Putin sendiri, tapi bagian dari global politics yang akan menentukan apakah ceasefire, gencatan senjata bisa
dilakukan, kemudian pada akhirnya negosiasi ke arah pengakhiran konflik. Ini yang harus dihitung. Jadi misalnya pada hari ini NATO, North Atlantic Treaty Organizations, baru menyelesaikan summitnya. Buat NATO juga masalah yang tidak mudah, memang dukungan terbuka dalam bentuk persenjataan dalam jumlah besar oleh Amerika dan negara-negara Eropa anggota NATO, tapi mereka juga mulai menghadapi persoalan lain, sisi lain, yaitu kaitan antara masalah diplomasinya dan pada pihak lain masalah dalam negeri. Ini juga yang dihadapi Amerika. Jadi dinamika dari konflik ini akan tergantung pada bukan hanya kekuatan militer yang disuguhkan oleh kedua pihak, tapi juga dampak dari krisis ini terhadap kenaikan harga, kemudian inflasi, financial, maksud saya krisis energi, yang sudah mulai dirasakan oleh rakyat di Eropa. Karena itu mulai berpikir tentang prioritas. Apakah prioritas utama hanya untuk membantu Ukraina atau kesejahteraan rakyat di Eropa? Demikian juga di Amerika. Baik, Pak. Ya, Pak Hasan, artinya bicara tentang misi perdamaian ini tidak hanya Jokowi bertemu dengan Presiden Ukraina dan Rusia, tetapi juga membutuhkan upaya keras dari Presiden Jokowi untuk bertemu dan berdialog dengan NATO atau dengan Cina, begitu? Saya kira pernyataan Presiden Jokowi itu realistik. Sangat sulit, karena teaternya tadi bukan hanya soal Ukraina dan maksudnya Rusia dan Ukraina, tapi much bigger konflik di belakang itu. Jadi, tapi kalau menurut saya kunjungan Pak Jokowi itu membawakan dua hal. Satu, sebagai kepala negara, sebagai Presiden Indonesia, tapi juga sebagai ketua G20. Dan kita berkepentingan agar G20 berhasil. Karena itu datang ketemu dengan Zelensky, mengulangi undangan pada Zelensky untuk hadir. Dan menurut saya tidak akan hadir, karena seperti dikatakan oleh Zelensky tadi, bahwa menghadapi situasi konflik dalam negerinya, seperti pada banyak summit atau pertemuan internasional selama ini, beliau lakukan melalui video, Zoom. Yang kedua, kita juga, ekspektasi kita harus terukur, harus realistik. Untuk kita tidak bermimpi terlalu jauh, understanding, memahami bahwa konflik ini adalah konflik yang besar. Bukan tiap hari kita dengar berita berapa orang yang meninggal, berapa kerusakan yang tapi konflik besar yang pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana tatanan dunia yang saya katakan dalam banyak kesempatan sudah rapuh, sudah tidak efektif, sekarang menghadapi persoalan baru yang belum jelas bagaimana tatanan ini akan dibangun. Baik. Tapi sepengalaman Anda, Pak Hasan, ini bagaimana sebetulnya Rusia memandang posisi Indonesia dan dalam kemungkinannya Indonesia didengar begitu suaranya oleh Rusia? Sebetulnya selama ini kita menjalin hubungan yang sangat baik dengan Rusia setelah berakhirnya Perang Dingin, dan dari berbagai hal kita juga diakui sebagai negara yang bergerak maju. Karena itu kita diajak duduk dalam G20. Antara lain karena kita adalah salah satu dari 20 kekuatan ekonomi besar, emerging economies di dunia. Jadi saya kira tidak ada persoalan dalam hal itu, dalam artian karena itu komitmen yang dinyatakan. Kita lihat nanti apakah betul Presiden Putin akan hadir di Bali November yang akan datang. Kalau menurut Anda, apakah memang akan hadir atau memang seperti banyak perkiraan hadir tapi dalam bentuk virtual? Beliau pernah pada summit G20 tahun lalu, beliau tidak hadir in person. Jadi apalagi sekarang dalam situasi konflik, perang. Pernah di Brisbane, G20 summit, beliau hadir sebentar kembali. Jadi memang kehadiran kepala negara idealnya semuanya bisa hadir, tapi kita juga saksikan tanpa perang pun bisa saja tidak hadir. Jadi buat kita, buat Pak Jokowi adalah kepentingan kita untuk mengusahakan semua hadir. Karena itu mencoba melunakkan derajat konflik, misalnya
ketajaman yang terangkat dari konflik Ukraina adalah bencana kemanusiaan di Ukraina. Karena itu menurut saya bukan hanya kita menyatakan akan membantu Ukraina bidang pengobatan, obat-obatan, mungkin bahan lainnya, tetapi sebagai ketua G20 kita harus menggerakkan kemampuan 20 negara yang ekonominya relatif baik ini untuk bersama-sama menangani bantuan, memberikan bantuan kemanusiaan. Dan dengan begitu melunakkan menurut saya anggapan masing-masing pihak dari dua kubu ini dan menghargai peran kita yang lebih baik. Jadi artinya kehadiran kedua negara ini akan memberikan dampak positif begitu. Tapi kembali ke soal harapan Indonesia yang harus realistis. Lalu apa yang realistis menurut Anda, Pak Hasan? Yang harapan yang realistik dalam kaitan G20 dalam pertemuan antara Jokowi dan Putin malam hari ini. Kalau menurut saya ceasefire, katakanlah ceasefire tadi yang disebut-sebut, mungkin tidak dicapai. Karena saya katakan tadi bukan faktor Putin dan Ukraina. Karena Ukraina pun Zelensky ekspektasinya berkelebihan, katakan. Wajar saja orang yang berperang, wilayahnya diduduki, rakyatnya meninggal, dia akan berjuang mati-matian. Tapi kalau kita lihat di negara-negara Uni Eropa sendiri, negara besar malah, seperti Jerman, kemudian Perancis dan Italia sudah mengarah pada pesan kepada Zelensky untuk lebih realistik, melakukan dialog ke arah menerima Ukraina yang netral dan wilayah-wilayah yang diduduki untuk ya tidak mengatakan diterima, pasti susah diterima, untuk tetap dipelihara oleh Rusia, katakanlah begitu. Baik. Jadi itu antara ekspektasi Zelensky dan negara-negara Eropa sendiri yang sudah mengarah pada posisi yang lebih realistik. Juga di Amerika sebetulnya. Baik. Di Amerika kita saksikan nanti setelah pemilu setelah bulan November, kemungkinan besar Partai Republik akan lebih memegang mayoritas di Kongres, di House dan Senat. Dan karena itu sikap politiknya Biden terhadap Ukraina yang menggebu-gebu, ya mungkin akan somewhat lebih lunak. Baik, tapi setidaknya langkah Presiden Joko Widodo untuk mengambil peran sebagai juru damai itu patut untuk diapresiasi dan sebuah lompatan dalam diplomasi di tanah air ya, Pak Hasan. Jelas, karena tadi misi bebasan politik luar negeri, bebasan aktif kita. Yang kedua sebagai ketua G20 yang memang harus mengusahakan. Baik, terima kasih Pak Hasan Wirayuda sudah bergabung bersama kami malam hari ini, berbagi perspektif. Sehat selalu Pak Hasan. Sama-sama. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lain, termasuk juga wawancara kami dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia. Tetaplah di MNC News Prime.